قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, saya pernah mendengar ataupun membaca bahwa orang munafik nanti akan ditempatkan di neraka yang paling bawah atau keraknya api neraka. Sedang saya kadang menasehati orang lain, namun di lain waktu saya futur, saya lemah, sehingga saya sendiri yang melanggar nasihat tersebut. Bagaimana nasihat untuk saya agar terhindar dari sifat munafik? Taim, syukran, jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, munafik ada dua macam. Ya, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik yang pertama yaitu munafik keyakinan, munafik akidah atau munafik keyakinan. Ini yang mengeluarkan dari Islam. Contohnya adalah orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, di mana ucapan mereka, perbuatan mereka, ibadah mereka, semua hanya di badan dan itu tidak ada di dalam hati. Hati mereka penuh dengan kekufuran. Maka yang seperti ini disebut dengan munafik i'tiqad, ya, munafik keyakinan. Ini yang mengeluarkan dari Islam. Maka demikian siapapun yang munafiknya demikian, ya, sungguh yang ditampakkan hanya kebaikan, namun di dalam hatinya tidak ada keimanan, tidak ada Islam, maka ini munafik yang sebenarnya. Ini yang akan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Bahkan lebih parah daripada orang-orang musyrik, lebih parah daripada orang-orang kafir. Adapun yang kedua adalah munafik amali, yaitu seorang munafik dengan sebagian amal dari tanda-tanda munafik. Jika berbicara berdusta, jika berjanji maka ia menyelisihi, ya, jika ia bermusuhan maka ia akan sangat keji. Demikian sifat-sifat munafik yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau salah satu atau sebagian dari tanda tersebut, semakin banyak tanda tersebut ada di dalam diri seorang muslim, maka ia memiliki bagian daripada sifat munafik amali. Dan ini bagian daripada dosa-dosa yang harus tentu kita semuanya harus takut dari dosa tersebut. Karena disifati tidak ada seorang sahabat pun kecuali semuanya takut dari sifat munafik. Ini iman yang benar. Orang-orang yang punya keimanan yang benar pasti akan sangat takut dengan sifat munafik. Ia khawatir, ia sangat takut. Seandainya ada sebagian dari sifat tersebut, ada sifat munafik, walaupun yang demikian tidak sampai mengeluarkan dari Islam, ya, tidak akan mengekalkan di dalam neraka, ya, demikian keadaannya menjadi bagian daripada dosa-dosa seorang muslim ketika ada sifat munafik pada dirinya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari sifat-sifat munafik, termasuknya adalah munafik amali. Ya. Maka kalau ternyata Anda menasehati, Anda punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama menasehati orang lain, kewajiban yang kedua mengamalkan nasihat tersebut jika memang itu sesuatu yang wajib. Ya. Anda ajak saudara Anda untuk sholat berjamaah di masjid, ya, maka Anda juga wajib untuk sholat berjamaah. Ketika Anda meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur, maka segera beristighfar, segera bertaubat kembali pada Allah. Setiap kita pasti berdosa, pasti salah. Namun yang terbaik adalah yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka demikian sifat seorang muslim, bersungguh-sungguh untuk segera memperbaiki diri, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, dengan taubat, memperbanyak amal saleh. Wallahu taala a'lam bissawab. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa penjelasan dari hadis ini
jika ada seorang yang selamat dari penyempitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Akan tetapi sungguh kuburnya telah disempitkan oleh Allah dengan sangat sempit, kemudian dilapangkan kembali untuknya. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Terkait dengan hadis ini, hadis yang sahih, sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mati syahid dalam peperangan, ya, dalam keadaan ia belum sempat untuk mandi besar. Ya, ia belum sempat untuk mandi junub, sudah mendengar panggilan jihad, maka ia pun segera berangkat berjihad dan ia mati syahid. Rasulullah SAW kabarkan ia dimandikan oleh para malaikat. Ya, ia dimandikan oleh para malaikat, sehingga luar biasa ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu hingga arsy Allah bergetar. Maka Rasulullah menyebutkan perumpamaan dalam hadis ini, seandainya ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, maka sungguh Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz tidak selamat dari himpitan kubur. Artinya setiap muslim, mereka juga akan merasakan himpitan kubur yang sangat dahsyat. Kemudian datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keimanan kita, sesuai dengan amal saleh kita, sesuai dengan ketakwaan kita semuanya. Sa'ad bin Mu'adz yang demikian, ya, karomahnya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia pun tidak selamat dari himpitan kubur. Maka demikian dahsyatnya kehidupan di dalam kubur, jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Maka ini semuanya mengingatkan pada kita. Ibnul Qayyim menyebutkan apa sih sebab siksa kubur? Beliau menyebutkan semua dosa-dosa punya peran untuk menjadi siksa kubur. Apakah itu dosa besar maupun dosa kecil? Ya, maka seorang ingin selamat dari siksa kubur, bersungguh-sungguh untuk menjauhkan dari semua yang haram. Mau dosa besar, mau dosa kecil, tinggalkan. Ini yang menyelamatkan kita semuanya dari siksa kubur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian berikutnya, bismillah, sanallahu ilaikum, amin wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, saat hari akhir kita memiliki aib, apakah aib tersebut hanya Allah dan diri kita saja yang tahu? Syukron, jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, tadi saya sebutkan hisab ada dua macam, hisab orang-orang yang beriman itu dengan hisab yang mudah dan itu ditutup dengan hijab sehingga manusia pun tidak melihat hisab tersebut. Sehingga semua dosa-dosa dan aib-aib kita semua tidak dipermalukan di hadapan manusia. Ini rahmat Allah, ini kasih sayang Allah. Dan ini kembali kepada amal soleh kita, kembali kepada ibadah kita, keikhlasan kita, ittiba kita kepada Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid namun membawa dosa-dosa atau banyak membawa dosa-dosa, maka ini kembali pada Allah dan Allah Maha Adil. Apakah ia pantas untuk kemudian ditutup di hadapan manusia? Mungkin ada amal saleh yang diterima oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, ataukah wal'iyadu billah memang pantas untuk dipermalukan di hadapan manusia? Ya, dulunya ya seakan-akan orang saleh, tapi ternyata hanya ria, hanya ingin dipuji oleh manusia misalnya. Allah Maha tahu semuanya. Ya, maka dosa-dosa tersebut kembali pada Allah. Kalau kemudian pantas untuk dipermalukan di hadapan manusia, maka akan dipermalukan di hadapan manusia, wal'iyadu billah. Ya, oleh karenanya kembali pada kita semuanya. Kita punya kesempatan, alhamdulillah Allah berikan umur untuk kita semuanya, Allah berikan hidayah, petunjuk untuk kita semuanya, maka bersemangat untuk bersegera memperbaiki diri, kuatkan dengan ilmu, amalkan ilmu kita, dan terus istiqamah bersama dengan sahabat-sahabat yang istiqamah, maka Allah mudahkan jalan kita semuanya untuk meraih rahmat Allah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, yang terakhir, izin bertanya, orang mukmin seperti apa yang mendapatkan hisaban yasira? Jazakumullah khairan wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tadi golongan manusia, ya, golongan manusia ada 3 macam. Ya, ada mereka orang-orang yang termasuk dimasukkan di dalam surga, ya, sabiqun bil khairat,
Mereka orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, orang-orang yang sangat hebat, sehingga mereka masuk dalam umat ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu sabiqun bil khairat. Ini yang pertama. Yang kedua, ada di antara mereka yang zalim li nafsih. Ada di antara mereka yang zalim kepada diri sendiri. Seorang mukmin, seorang muslim, namun dengan dosa-dosanya, ia pun mengerjakan dosa-dosa, menerjang batasan Allah, melakukan yang haram, sehingga ia mati dalam keadaan membawa dosa-dosa. Maka seperti ini hisab yang sulit, hisaban asira, hisab yang sulit di hari kiamat. Wal'iyadu billah, ini sangat berat. Adapun golongan muslim yang ketiga, yaitu tengah-tengah di antara mereka berdua, yaitu faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang tengah-tengah. Siapa mereka tengah-tengah? Yaitu mereka-mereka yang menjalankan kewajiban kepada Allah, menjaga batasan-batasan Allah, namun dalam perkara-perkara sunnah mereka tidak seperti mereka yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sehingga mereka ini tidak termasuk dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, namun mereka termasuk yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa melihat diri kita masing-masing. Kita termasuk yang mana? Yang berlomba dalam kebaikan ataukah yang sedang-sedang? Tentu ini juga berat karena harus dihisab oleh Allah, harus merasakan dahsyatnya hari kiamat. Ataukah naudzubillah yang ketiga, muslim yang banyak berbuat dosa, muslim yang melanggar batasan Allah, menerjang batasan Allah. Ini sangat berat. Hisab yang berat pada hari kiamat, wal'iyadu billah. Bisa jadi akan masuk di dalam neraka, walaupun pada akhirnya dengan imannya, dengan Islamnya akan masuk di dalam surga.